guru menemukan Melanie masih terikat dan mencoba melepaskannya. Karena aroma tubuh guru tidak terlindungi krim, Melanie hampir kehilangan kendali dan menyerang. Cerita dimulai dengan seorang gadis muda bernama Melanie yang dikurung di sebuah ruangan di markas militer. Setiap hari, ia dan anak-anak lain dibawa ke kelas dengan penjagaan ketat. Mereka tampak seperti anak biasa, namun kenyataannya berbeda. Mereka adalah anak-anak generasi kedua yang terinfeksi jamur parasit sejak dalam kandungan. Meskipun mereka bisa berpikir dan belajar, mereka juga memiliki naluri mematikan seperti zombie. Melanie adalah murid paling cerdas dan menjadi favorit gurunya. Namun, saat sang guru secara emosional menyentuh kepala Melanie, seorang sersan datang dan marah besar. Ia menunjukkan betapa berbahayanya anak-anak ini jika mencium aroma manusia. Dengan mengoleskan krim khusus yang menutupi aroma tubuh, sersan memperlihatkan bahwa anak-anak akan langsung menyerang jika mendeteksi bau manusia. Malam harinya, guru menemukan Melanie masih terikat dan mencoba melepaskannya. Karena aroma tubuh guru tidak terlindungi krim, Melanie hampir kehilangan kendali dan menyerang. Guru berhasil selamat dan segera mengoleskan krim pelindung. Keesokan harinya, Melanie dibawa keluar dan melihat kerumunan zombie di luar pagar. Dunia telah hancur akibat jamur yang mengubah manusia menjadi makhluk buas. Melanie kemudian dibawa ke laboratorium tempat ia menyaksikan otak anak lain yang dulu pernah sekolah bersamanya. Ia sadar eksperimen kejam sedang berlangsung, dan temannya telah dijadikan korban. Seorang dokter mencoba menenangkan Melanie dan mengatakan bahwa ia ingin menggunakan tubuh Melanie untuk membuat vaksin yang bisa menyelamatkan umat manusia. Saat akan memulai eksperimen, guru masuk membawa gas dan berusaha menghentikannya. Namun pasukan menahan guru dan melanjutkan proses. Tiba-tiba, asisten dokter digigit zombie dan berubah. Laboratorium menjadi kacau. Dalam kekacauan itu, Melanie berhasil kabur dan melihat tentara menyakiti gurunya. Ia menyerang mereka untuk menyelamatkannya, lalu pingsan. Mereka berhasil diselamatkan oleh kendaraan militer. Di perjalanan, sersan ingin membunuh Melanie karena menganggapnya berbahaya. Namun dokter meyakinkan bahwa Melanie adalah harapan terakhir manusia. Ia bisa menjadi kunci untuk membuat vaksin. Melanie lalu diborgol dan dipasangi masker pelindung aroma. Kelompok itu melanjutkan perjalanan. Mereka bertahan dari serangan zombie dan akhirnya sampai di kota. Di sana, mereka harus berjalan kaki dan melewati zombie dengan diam dan memakai krim pelindung. Mereka berlindung di sebuah bangunan tua. Melanie kemudian bertanya kepada dokter tentang asal-usulnya. Dokter menjelaskan bahwa Melanie adalah anak dari ibu yang terinfeksi, sehingga ia lahir sebagai hibrida, tidak sepenuhnya manusia atau zombie. Esoknya, Melanie melihat sekumpulan zombie tertidur. Ia menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian zombie agar yang lain bisa lewat. Ia menangkap seekor anjing dan membawanya ke tengah zombie, memancing perhatian mereka. Semua orang berhasil selamat. Kelompok itu menemukan laboratorium tua yang ditenagai panel surya. Tapi mereka mulai kelaparan. Salah satu tentara pergi mencari makanan. Melanie pun ikut keluar dan berburu burung untuk dimakan. Di luar, ia melihat sekelompok anak seperti dirinya, generasi kedua yang liar dan brutal. Melanie sadar bahwa kelompok itu berbahaya dan berusaha memperingatkan yang lain. Sayangnya, tentara yang mencari makanan diserang dan dibunuh oleh anak-anak liar itu. Melanie melawan pemimpin mereka, membunuhnya dengan cara cerdas, dan membuat anak-anak lain mundur. Melanie kembali ke laboratorium bersama gurunya. Mereka menemukan dokter telah melepaskan gas beracun untuk membius semua orang agar bisa menggunakan otak Melanie untuk eksperimen. Namun Melanie masih sadar dan memperingatkan dokter bahwa jika dia nekat, ia akan menggigitnya. Dokter memohon agar Melanie mengorbankan dirinya demi vaksin, tapi Melanie menolak. Ia menyadari bahwa dunia lama sudah berakhir, dan masa depan bukan lagi milik manusia. Melanie memilih untuk tidak mengorbankan diri, dan mengatakan pada dokter untuk tetap di dalam ruangan karena udara di luar sudah tercemar oleh jamur. Saat dokter mencoba keluar, anak-anak liar muncul dan membunuhnya. Melanie menuju tanaman raksasa yang tumbuh dari akar zombie, yang berisi biji yang bisa menyebarkan spora ke seluruh dunia. Ia membakarnya. Sersan muncul dan mulai terinfeksi karena udara beracun. Ia memohon agar Melanie membunuhnya selagi masih manusia. Dengan berat hati, Melanie mengabulkan permintaannya. Keesokan harinya, Melanie kembali ke laboratorium membawa semua anak-anak hibrida. Guru yang dulu mengajar Melanie kini mengajar anak-anak generasi baru itu. Dunia telah berubah, dan kini Melanie serta generasi barunya yang akan membentuk masa depan.